Di dunia yang terus berkembang ini, kita sering mendengar istilah pencucian uang. Tapi apa sih pencucian uang itu dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kita semua? Yuk kita bahas bersama. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tersangka Delvi Andri sampai ke tahap 2 di Kejaksaan Negeri Padang setelah dilimpahkan oleh Bareskrim Polri pada Kamis siang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan menerima berkas dari kepolisian, selanjutnya tersangka dibawa ke lapas kelas 2A Muaro Padang. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam kasus ini, Rahmadani, menyebutkan tentang dugaan adanya tindak pidana terkait dengan korporasi PT AJP dan maupun perorangan atas nama. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sidang pembacaan pembelaan kasus korupsi dana pengadaan laboratorium Unsulbar menghadirkan 4 terdakwa. Tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana korupsi diduga disembunyikan untuk menyamarkan. Telah mengakibatkan kerugian sebanyak 24 miliar. Money laundry atau pencucian uang adalah proses menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Tujuannya adalah untuk membuat uang tersebut terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Sesuai dengan namanya, pencucian uang berusaha membersihkan uang yang tercemar oleh kejahatan seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau penipuan. Proses pencucian uang biasanya melibatkan beberapa langkah yang rumit dan seringkali melibatkan berbagai pihak dan negara. Proses ini bisa melalui berbagai cara seperti transfer uang antar bank, membeli barang berharga, atau melalui perusahaan fiktif. Secara umum, ada 3 tahap utama dalam pencucian uang. Tahap pertama adalah placement atau penempatan. Pada tahap ini, uang ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Ini bisa dilakukan dengan menyetorkan uang tunai ke rekening bank atau membeli barang berharga. Tahap kedua adalah layering atau lapisan. Pada tahap ini, uang akan dipindahkan melalui serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyembunyikan asal-usulnya, seperti mentransfer uang antar bank atau menggunakan perusahaan sel. Langkah yang terakhir adalah integration atau integrasi. Pada tahap ini, uang yang sudah dicuci diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi yang sah dan siap digunakan untuk investasi atau membeli aset tanpa menimbulkan kecurigaan. Lalu, apa sih dampak negatif dari pencucian uang? Pencucian uang bukan hanya masalah bagi para penegak hukum, tapi juga dapat merusak stabilitas ekonomi. Praktik ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, merusak sistem perbankan, dan mengganggu integritas pasar keuangan. Selain itu, pencucian uang seringkali terkait dengan kegiatan kriminal lainnya, seperti pendanaan terorisme dan perdagangan manusia. Hal ini mengancam keamanan global dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Walaupun langkah tegas untuk memerangi pencucian uang seperti melalui kerjasama internasional, regulasi yang ketat, dan penggunaan teknologi yang canggih. Tetapi bukan hanya pemerintah yang dapat menangani masalah ini. Kita semua memiliki peran dalam mencegah pencucian uang. Misalnya dengan melaporkan transaksi yang mencurigakan ke otoritas yang berwenang, atau tidak terlibat dalam praktik keuangan yang meragukan. Secara keseluruhan, pencucian uang adalah ancaman serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat membantu dalam menciptakan dunia keuangan yang lebih baik dan aman. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa selalu waspada dan berperan aktif dalam menjaga integritas sistem keuangan. Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo.
Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula.